Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tanti Rizky. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang resiliensi sebagai solusi stres. Kenapa saya ingin membahas isu tentang stres? Karena menurut saya, stres adalah fenomena sosial yang sekarang sering kita jumpai ataupun kita rasakan, baik itu diri kita sendiri yang mengalaminya ataupun orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya, stres bisa diatasi dengan cara meresiliensi diri dengan baik. Bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut ini. Pasti teman-teman agak asing nih dengan istilah resiliensi. Oke, saya jelasin ya bahwa resiliensi itu disebut sebagai sebuah sistem untuk mempertahankan stabilitas psikologis dalam menghadapi stres. Jadi, ini mengacu pada adaptasi diri seseorang dalam menghadapi gangguan ataupun pulih dari keadaan terpuruk. Jadi nih teman-teman, ada faktor pendukung yang semakin meningkatkan potensi keberhasilan resiliensi dalam diri kita. Ini contohnya saja seperti orang-orang yang easy going, mudah bergaul, mudah bersosialisasi, orang yang mudah berpikir positif, orang yang tidak introvert, orang yang memiliki orang-orang di sekitar yang sangat mendukung, dan juga orang-orang yang memiliki spiritualitas dan religiusitas yang sangat tinggi. Ini biasanya sudah akan menghasilkan pikiran-pikiran positif sehingga bisa membantu kita dalam menekan stres. Jadi, resiliensi itu memiliki sumber. Sumbernya ini biasanya mengacu pada faktor kepribadian, di mana kita tahu bahwa kepribadian diri seseorang itu sangat mempengaruhi perilaku dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya orang-orang yang optimis lebih akan mudah untuk menerima solusi. Biasanya tidak akan mudah menyerah, bisa terus berjuang, tidak mudah patah semangat begitu, daripada orang-orang yang pesimis yang sudah memiliki pikiran-pikiran negatif dalam dirinya dan sudah kalah duluan, tidak mampu untuk berusaha. Terus yang kedua ada faktor demografi. Faktor demografi ini meliputi usia dan juga jenis kelamin. Biasanya laki-laki ini lebih strong daripada perempuan. Kalau kita tahu kan, biasanya laki-laki itu lebih mudah untuk bisa berpikirnya itu luas, tidak berpikirnya itu dengan logika, berpikirnya itu lebih mudah untuk bertahannya dan biasanya lebih kuat dalam menghadapi sebuah masalah. Terus yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini biasanya terkait dengan keluarga, teman sebaya, karena bisa kita tahu bahwa perkembangan seseorang itu bisa sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga, sangat dipengaruhi oleh faktor teman sebaya, karena biasa kita sering dengar kan bahwa apabila teman kita seperti ini, kita pasti juga bisa seperti itu, karena sangat berpengaruh sekali. Sekarang kita berbicara tentang stres. Stres itu adalah keadaan di mana seseorang memiliki ketidakseimbangan dalam dirinya, mulai dari perilaku, sikap, atau bertingkah laku. Terus kalau kita kaitkan dengan sekarang nih, orang-orang biasanya stres dalam memikirkan pekerjaan, kuliah, sekolah, memikirkan keadaan ekonominya, masa depannya bagaimana. Dan sekarang kita juga bisa stres tuh ketika memikirkan bagaimana ya kondisi new normal nantinya. Karena kita tidak pernah membayangkan bagaimana um, hal ini bisa terjadi. Kita tidak pernah berpikir bahwa hal ini itu akan terjadi. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya harus kita hadapi dengan baik, kita hadapi dengan sikap yang tegas juga untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Um, dan biasanya kalau misalnya kita ini bisa berpikir bahwa new normal ini bagaimana, sedangkan kalau kita di rumah aja kan penularannya ini sudah semakin banyak, apalagi new normal nanti akan kita jalani. Biasanya kecemasan-kecemasan dalam diri itu yang bisa menimbulkan stres. Bahkan kecemasan-kecemasan yang ringan, kecemasan-kecemasan yang sederhana saja ini sudah bisa membuat diri seseorang itu stres, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi, kalau sudah menghadapi stres nih, sikap apa yang paling baik kita terapkan? Kalau menurut saya, sikap yang paling terbaik untuk kita terapkan saat ini dalam menghadapi stres itu yang pertama kita harus tenang.
Kalau kita sudah tenang, sesuatu apapun pasti bisa kita jalani. Yang pertama kita harus tenang dulu. Terus yang kedua kita harus optimis, tidak boleh menyerah. Kalau sudah menyerah, ya mau bagaimana lagi gitu. Kita harus optimis, kita harus bisa menghadapi suatu masalah. Karena pasti masalah itu akan bisa kita selesaikan kalau diri kita tidak mudah menyerah. Terus yang ketiga ini ada kita harus menjadi orang yang fokus. Karena fokus, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal di sekitar. Terus yang keempat, kita harus berani. Karena kalau kita berani, kita pasti bisa menghadapi sesuatu apapun gitu. Kalau kita sudah takut, biasanya sudah muncul dalam pikiran-pikiran kita nih sudah tidak menentu. Jadi kita tuh harus berani dulu untuk menghadapi masalah. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan kalau diri kita bisa tenang, optimis, fokus, dan berani. Selanjutnya, usaha apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi atau membentuk sebuah resiliensi? Usaha-usaha yang kita bisa lakukan yang pertama adalah berpikir positif. Berpikir positif akan membawa diri kita menjadi tenang, sehingga kita bisa mampu meningkatkan sistem psikologis kita, ketahanan diri kita dalam menghadapi masalah. Terus yang kedua ada menghadapi masalah. Menghadapi masalah, jangan menghindarinya. Karena kalau kita menghadapi masalah, kita akan bisa menjadikan itu sebagai momentum pengembangan diri kita sendiri. Dan juga kalau kita mengabaikan masalah, biasanya kita akan membuat diri kita itu semakin lemah, semakin tidak berdaya, semakin tidak mampu menghadapi masalah-masalah yang ada. Yang selanjutnya ini adalah menghibur diri. Kita harus bisa berupaya untuk menghibur diri kita sendiri dalam masa-masa pandemi atau menuju new normal ini, karena potensi stres itu bisa akan meningkat di masa-masa seperti ini. Kita bisa mencoba hal baru, belajar hal baru, tetapi jangan lupa juga kita harus tetap waspada ya. Yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan fisik. Jangan mulu-mulu menjaga kesehatan mental tapi melupakan kesehatan fisik, karena keduanya ini saling berkaitan. Kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik, dan kesehatan fisik juga mempengaruhi kesehatan mental. Karena kalau misalnya fisik kita lemah, ya pasti mental kita juga akan lemah. Seperti misalnya kita bisa berolahraga, makan makanan yang sehat, selalu mencuci tangan, memakai masker, itu sangat-sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan fisik kita. Kalau semuanya sudah kita lakukan dan ternyata kita gagal, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama yaitu kita tidak boleh menyerah, karena kegagalan itu adalah jalan menuju keberhasilan. Kalau kita sudah gagal, ya kita coba aja lagi kan. Kita tidak boleh pantang untuk menyerah. Kita harus coba lagi. Yang kedua, kita harus cari tahu apa yang salah. Percuma kalau misalnya kita coba lagi tapi kita lakukan dengan cara yang sebelumnya tanpa mencari tahu apa yang salah. Terus yang ketiga, kita harus curhat. Cari orang yang mudah dipercaya, orang yang bisa mendengarkan kita, orang yang bisa memberi solusi. Dari solusi-solusi mereka kita bisa belajar apa yang salah dari dalam diri kita, apa salah dari perilaku kita, dan kita bisa memakai solusi mereka begitu. Demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang terpenting kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan mental kita juga tentunya, dengan menerapkan berbagai macam protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa di rumah aja. Bye-bye.